developing aplikasi atau aplikasi atau software lah, sekarang udah menjadi hal yang penting dalam sebuah perusahaan untuk membantu menjalankan bisnis. Namun pada saat kita mau mencoba atau berniat untuk mengembangkan si aplikasi ini ke ranah yang lebih luas atau ke divisi yang lebih besar, terkadang kita dapat beberapa kendala. Yang pertama dari developernya yang memang terbatas. Yang kedua dalam kita memprediksikan berapa biaya yang akan kita pakai untuk proses si development aplikasi tersebut. Dan yang berikutnya adalah keterbatasan dari segi resource-nya. Jadi kita butuh penambahan resource. Itu akan menjadi beberapa kendala. Yang akhirnya muncullah satu solusi namanya cloud computing. Cuman sebelum kita memilih si cloud computing ini, coba kita cari beberapa perbedaan antara kenapa sih kita harus pakai cloud computing. Yang pertama dari segi pengembangan. Kita contohkan aja, kita mau nambah satu server seandainya. Nah, untuk di on premise, untuk penambahan server yang pasti kita butuh beli dulu. Dimana kalau proses beli itu proses beli itu berarti kita butuh waktu untuk proses pembeliannya. Yang kedua, pada saat pemasangannya kita butuh downtime. Kita butuh downtime yang akhirnya berarti bisnis itu harus berhenti dulu sesaat. Yang di on premise juga ada satu kendala lagi, yaitu proses scale down-nya. Di on premise proses scale down-nya itu tidak mudah atau membutuhkan effort yang lebih dari semua proses itu, yang pasti akan berimpact pada biaya di awal kan. Kalau di on premise berarti kita harus membeli sesuatu di awal dengan spek yang udah pasti. Nah, kalau di cloud untuk proses pengembangannya itu dia lebih mudah, karena memang kita tinggal pilih servernya, kita tinggal buat, dan itu akan lebih cepat untuk dapat di deploy atau dapat dijalankan. Nah, di cloud juga untuk proses pengembangan ini kita dibebankan untuk membayar hanya apa yang kita pakai. Jadi untuk penentuan speknya kita bisa lebih tentukan di awal dan kita bayar sesuai dengan spek yang kita pakai aja. Nah, untuk proses penyimpanannya atau untuk storage-nya di on-prem itu, karena tadi kita beli di awal ya, jadi free storage itu kita tetap harus maintain. Kita akan bebankan di free storage yang ada ya. Yang kedua adalah kebutuhan elektrikalnya atau kebutuhan listriknya. Itu juga harus kita hitung juga untuk proses listrik yang kita pakai. Yang di on-premise juga pasti tidak akan lepas dari proses maintenance. Semuanya itu harus kita rawat biar semua berjalan dengan baik. Nah, kalau di cloud proses maintenance kayak listrik, kayak free space kan tadi yang kita hanya bayar apa yang kita pakai aja. Jadi free space itu bisa kita kurangin atau bisa kita minimalisir. Yang berikutnya untuk proses maintenance-nya itu dihandle oleh provider. Dengan seperti itu berarti cost saving di cloud itu akan lebih bagus. Nah, kalau kita ngobrol tentang masalah storage ya, kita nggak akan lepas dari namanya security. Jadi kita sedang menyimpan beberapa data yang memang sensitif, beberapa data yang memang pribadi. Nah, di on-premise itu untuk proses security data itu lebih riskan ya, lebih rendah untuk kita implementasi, karena memang di on-premise itu lumayan kompleks untuk kita mengimplementasikan yang namanya data security, yang akhirnya kita hanya menggunakan tradisional security. Jadi rata-rata kita akan ngeblocking di sisi jaringannya. Jadi untuk data security-nya kita akan tidak terlalu aware untuk ke sana. Nah, kalau di cloud itu lebih bagus atau lebih baik lah, untuk lebih baik di posisi data security-nya, dimana memang di cloud itu sudah disediakan untuk proses penanggulangan atau proses konfigurasi untuk security data. Dan di cloud juga untuk security data itu sudah terupdate dengan security yang memang dengan ancaman baru direcord sama si cloud provider itu, dan akhirnya kita bisa implementasi dengan security yang terupdate. Nah, terus bagaimana dengan proses kehilangan data atau proses kalau seandainya data kita hilang? Nah, kalau di on-prem kita kehilangan data, maka ya pasti akan kita recover. Cuman untuk proses recovery ini kita membutuhkan satu waktu yang cukup lah untuk merecovery ini. Butuh waktu, butuh tools, butuh orang-orang melakukan itu. Jadi memang cukup makan waktu untuk melakukan proses recover tersebut. Nah, kalau untuk di cloud itu bisa lebih cepat, karena memang kita bisa konfigurasi untuk proses recovery-nya atau proses restore-nya jika terjadi data yang hilang atau kehilangan data. Yang terakhir proses maintenance-nya pastinya. Jadi semua pasti butuh diurus dan butuh di maintenance. Nah, kalau di on-premise proses maintenance itu butuh IT yang standby di sana. Jadi butuh IT yang khusus untuk maintenance hardware kita. Yang di situ berarti kita butuh bayar lagi lah, butuh ngeluarin budget lagi untuk proses maintenance-nya.
Nah, kalau di cloud untuk level infrastrukturnya itu di maintenance atau dibantu maintenance oleh, atau di handle lah, bukan dibantu ya, di handle oleh cloud providernya. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi kita dapat meminimalisir si IT timnya, dan pasti pengaruhnya juga sama, pengaruhnya akan ke budget juga. Nah, dari beberapa komparasi tadi sebenarnya kita simpulkan sebenarnya cloudnya itu apa sih? Cloud itu apa sih sebenarnya? Cloud itu sebenarnya sebuah layanan di mana dia diakses lewat internet untuk menjangkau yang lebih luas. Jadi dia diakses lewat internet dengan proses pembayaran hanya apa yang kita pakai. Jadi ditujukan si cloud itu hanya membebankan kita untuk membayar apa yang kita pakai aja. Dan yang berikutnya adalah untuk melayani grup atau user yang lebih luas. Nah, cloud itu sebenarnya seperti itu. Nah, cloud sendiri ada dua model, yaitu yang pertama itu ada namanya deployment model, yang berikutnya itu ada service model. Nah, deployment model sendiri itu dibagi menjadi 4. Sebenarnya ada 3, cuman ini saya tambahin lagi 1. Anggap aja gini, anggap aja kita mau ke kantor. Nah, kita bingung kita mau naik apa ya, gitu kan. Nah, yang pertama kita coba naik, kita pilih lah, kita pilih naik mobil pribadi. Dimana mobil pribadi itu hanya kita yang punya akses, hanya kita yang punya kewenangan, hanya kita yang boleh mendapatkan layanan dari si mobil pribadi itu. Nah, itu kita sebut sebagai private cloud, orang lain tidak boleh akses. Yang kedua, kita pakai bus kota gitu. Bus itu kan layanan publik ya, jadi semua orang boleh naik bus itu. Nah, itu kita anggap aja itu adalah public cloud. Dan itu biasanya itu kita akses lewat internet, karena ya aksesnya lebih banyak, itu bisa lebih publik lewat internet gitu. Jadinya untuk akses yang lebih luas. Yang berikutnya itu namanya hybrid. Hybrid itu ya dia bisa diakses oleh publik, tapi kita mendapatkan layanan secara privat juga. Jadi dia menggabungkan antara si private cloud dengan si public cloud, dia gabungin jadi satu. Dua layanan ini kita satuin. Jadi kita pakai private cloud, kita juga pakai public cloud juga. Nah, yang saya tambahin di sini adalah multi cloud, di mana kita pakai beberapa platform atau beberapa provider untuk mendukung satu pekerjaan. Contohnya kita pakai satu private cloud dan kita gabungin dengan beberapa public cloud. Jadi service public cloud A kita ambil, service public cloud B kita ambil, service public cloud C kita ambil, dan kita satuin dalam satu platform gitu. Nah, yang berikutnya tentang service model. Nah, cloud computing sendiri itu ada beberapa service model. Yang pertama itu ada namanya IaaS atau infrastructure as a service. Yang berikutnya itu ada PaaS atau platform as a service, dan yang berikutnya ada SaaS atau software as a service. Sebenarnya ada satu lagi namanya XaaS atau everything as a service, cuman sengaja tidak saya tambahkan di sini, saya ambil yang mandatory modelnya aja. Nah, sebenarnya kalau coba kita komparasi antara on-premise dengan beberapa service ini seperti apa sih sebenarnya? Kira-kira seperti ini. Jadi kalau di on-premise itu kita mengurus mulai dari networking, storage, terus server, terus virtualisasi, OS, middleware, sampai di aplikasi kita maintenance semuanya. Nah, kalau di kalau di cloud atau kita mulai dari yang di IaaS lah, infrastructure as a service, untuk kebutuhan networking, storage, server atau virtualisasi itu dihandle sama si cloud provider. Jadi si user itu akan mengakses sebuah platform atau kita akses sebuah VM di mana di dalamnya itu ada OS, dan kita tinggal pakai di mana virtualisasi, server, storage dan sebagainya itu sudah dihandle sama si providernya, kita sudah tidak urus lagi. Nah, beberapa contoh dari IaaS itu ada, kalau AWS ada EC2, kalau di Google itu ada Compute Engine, terus ada dari Azure juga dia ada service untuk IaaS tersebut. Nah, gimana dengan yang PaaS atau platform as a service? Platform as a service itu kita hanya menghandle level aplikasi dan data. Jadi kita tinggal deploy aplikasi kita tinggal urus datanya aja. Jadi untuk runtime, middleware, networking, storage itu kita udah nggak mikir lagi. Itu nanti akan diurus sama si cloud providernya. Jadi contohnya kita mau deploy sebuah aplikasi, kita tinggal tentuin aja aplikasi ini mau ke dev, staging, atau production. Jadi untuk maintenance, VM-nya itu sudah kita sudah tidak memikirkan lagi gitu. Nah, itu kalau beberapa produk yang yang bisa kita pakai itu diantaranya kayak kalau di AWS ada Elastic Install, terus ada OpenShift,
atau mungkin ada Heroku. Terus ada juga kalau di Google itu ada App Engine, atau mungkin kalau orang sebut itu kayak model ini apa namanya, serverless. Jadi kita udah nggak peduli lagi sama servernya, pokoknya aplikasi saya jalan, saya urus datanya, kayak gitu. Nah yang terakhir itu tentang SaaS atau Software as a Service, dimana kita sudah tidak mengurus lagi tuh dari aplikasi sampai networking. Jadi semua diurus sama si cloud provider dan kita tinggal pakai aja aplikasinya. Dan beberapa aplikasi ya memang kayaknya udah banyak kita pakai dan kita cukup familiar dengan beberapa produk yang SaaS ini, kayak Dropbox 365 itu dari Microsoft, terus Slack itu aplikasi buat kolaborasi ya, untuk saling saling tukar informasi gitu, kayak chatting, jadi dia biasa dipakai untuk pekerjaan. Terus Gmail itu untuk email server ya, kayak gitu. Jadi itu bedanya antara on-prem, IaaS, PaaS, dan SaaS. Sebenarnya kalau kayak kayak kita mau jualan baju sebenarnya, kalau di on-prem itu berarti kita siapin tempatnya dulu, kita siapin tokonya, kita siapin mejanya, kita siapin semuanya sampai kita jualan. Itu kalau di on-prem. Nah kalau untuk yang IaaS ini, kita untuk yang tempatnya itu udah disiapin sama orang, kayak gitu. Jadi tempatnya udah ada nih, rukonya udah ada, jadi kita siapin mejanya, kursinya, segalanya. Nah baru kita jualan, tapi rukonya nanti dihandle sama orang. Nah kalau yang PaaS ini, kalau sama dengan kasus yang jualan baju, jadi kita pas masuk itu udah ada semuanya. Jadi almarinya udah ada, mejanya udah ada, cantolan-cantolan itu itu udah ada. Jadi kita tinggal bawa bajunya ke situ, kita cantol-cantolin, nanti kita simpen di lemari yang mana, nah kita sudah siap jualan tuh. Itu kan tuh PaaS. Kalau SaaS, kalau sama dengan jualan baju tadi, berarti ya kita datang, kita jualan itu. Jadi kita udah nggak urus semuanya. Nah beberapa provider yang cukup terkenal atau cukup banyak dikenal sama publik ya untuk sekarang ini, untuk yang kita mulai dari public dulu, public cloud. Itu yang pertama ada AWS. AWS itu dikembangkan oleh Amazon, itu diluncurin pada tahun 2006. Nah beberapa service yang banyak dipakai itu AWS itu buat compute engine atau sebagai komputernya atau sebagai servernya ya, komputer berbasis cloud. Yang kedua itu RDS. RDS itu layanan untuk database. Yang berikutnya itu ada AWS Lambda. AWS Lambda itu biasa dipakai buat serverless atau biasa buat automation biasanya. Yang berikutnya itu ada AWS Autoscaling. Nah AWS Autoscaling cukup menarik, dimana kalau kalau seandainya gini, kita bikin satu server dan pada saat tertentu tiba-tiba trafficnya naik, nah autoscaling itu dia akan otomatis untuk nambahin resource-nya, kayak gitu. Jadi dia akan auto scale up, dan kalau nanti udah nggak dipakai lagi atau untuk trafficnya lebih udah turun ya, itu akan scale down secara otomatis, kayak gitu. Provider yang kedua itu dari Azure, itu dikembangkan oleh Microsoft, itu diluncurkan di tahun 2010. Nah beberapa service yang terkenal, yang cukup terkenal itu satu ada Windows Virtual Desktop. Jadi kita bisa nge-remote desktop, selayaknya kita remote desktop lah, ke server yang ada di cloudnya si Azure ini. Yang kedua ada Azure SQL, itu untuk penanganan database berbasis SQL yang dikembangkan oleh Azure sendiri. Yang berikutnya ada untuk Azure Cosmos DB namanya, itu untuk masih ke database juga, tapi untuk level yang lebih besar, untuk traffic yang lebih gede, untuk traffic yang lebih besar atau traffic yang dengan concurrent yang lebih tinggi. Untuk serverless, si Azure ini dia punya namanya Azure Function, hampir sama dengan kalau di AWS namanya Lambda, jadi dia dipakai buat serverless juga. Nah yang ada sedikit unik, Azure dia punya namanya Azure Quantum, dan itu mungkin cukup banyak dipakai ya untuk yang di Azure, itu namanya Azure Quantum. Pemain public cloud berikutnya itu dari Google, itu dikembangkan oleh Google dan diluncurkan pada tahun 2008. Orang banyak kenal untuk yang Google ini namanya GCP, GCP, Google Cloud Platform ya. Sorry saya salah ya, GCP namanya, Google Platform. Itu beberapa servisnya itu ada GKE, Google Kubernetes Engine, jadi itu layanan Kubernetes secara online ya. Jadi kita tinggal deploy ke sana, nanti itu Kubernetes kita akan jalan di GKE-nya mereka, di clusternya mereka. Yang kedua itu ke Google BigQuery, itu untuk penanganan database. Yang berikutnya ada Google Cloud CDN untuk penanganan Hadoop, CDN gitu.
ada lagi Google Data Flow, ada juga namanya Google Function. Sebenarnya secara service di public cloud itu hampir mirip-mirip memang, mungkin penamaannya agak sedikit berbeda-beda. Yang berikutnya ada lagi dari Alibaba Cloud, itu dikembangkan oleh Alibaba dan diluncurkan di tahun 2010, hampir mirip-mirip peluncurannya sama si Azure. Nah, beberapa service yang banyak dipakai itu kayak container service, itu lebih kayak ke Docker, Kubernetes itu atau container base lah. Ada lagi namanya resource orchestration, itu untuk mengontrol si resource-nya. Ada lagi Elastic GPU, ada lagi namanya object storage service, dan ada lagi namanya data transport. Sebenarnya dari semua service di setiap provider ini si Public punya sebenarnya, cuman memang dari segi popularitasnya memang berbeda-beda, jadi sebenarnya semuanya punya. Nah, ada beberapa juga provider yang bermain di public cloud itu kayak Huawei juga udah mulai masuk ke Indonesia, udah mulai rame juga dan mulai banyak dipakai juga. Yang berikutnya ada Heroku. Terus kalau yang di lokal itu ada Biznet ya, Biznet GeoCloud. Terus ada ACS, ada juga Oracle juga bermain di public cloud ini, Oracle Group itu. Ada juga Salesforce, IBM Cloud, sama DigitalOcean, itu juga bermain di public cloud. Nah, untuk pemain dari private cloud sendiri itu tidak terlalu banyak memang. Yang banyak dipakai di private cloud itu mungkin pernah dengar dan sangat-sangat familiar untuk yang produk private cloud ini karena cukup lama dipakai ya, juga cukup banyak ketemu, itu VMware. Ya, banyak produk yang terkenal itu vSphere, itu untuk virtualisasi komputernya. Terus ada lagi vSAN, itu untuk virtualisasi storage. Terus ada lagi namanya vReal Suite, itu buat monitoring atau manajemen dan otomasi. Ada lagi nama SDDC Manager, itu untuk Resource Lifecycle Management. Jadi VMware ini memang sangat banyak dipakai dan kayaknya apa ya, di beberapa perusahaan, apalagi di perusahaan yang pabrik gitu, itu rata-rata ya, kalau dulu itu VMware menjadi virtualisasi pilihan di sana. Pemain berikutnya itu dari OpenShift sama OpenStack. OpenShift itu kalau dari platformnya, OpenShift sendiri dia dari, kalau kita urut ya, dia jadi bare metal ke KVM. KVM itu nanti jadi VM itu kayak computingnya. Nah, di atas VM itu kita bisa taruh si aplikasinya. Atau kalau kita pakai orchestration atau container base, itu kita bisa juga taruh kontainer di sana dan kita taruh aplikasi di atas kontainer. Yang berikutnya ada OpenStack, itu sebenarnya satu grup juga. Kalau OpenStack dia menyediakan beberapa fitur kayak identity, orchestration juga nanti ada di OpenStack, dashboard, telemetri. Itu di OpenStack dia tersedia. Dia juga support networking pastinya ya, dan storage penyimpanan itu. Dan beberapa pemain di private cloud itu kayak Nutanix dan AWS Outpost. AWS itu kan tadi public cloud ya, dan tapi gini, AWS itu dia juga nyiapin buat private cloud namanya AWS Outpost, atau bisa jadi hybrid, jadi dia bisa sinkronis antara private dengan public, itu dia pakai namanya AWS Outpost. Terus ada lagi namanya OpenNebula, ini bisa diinstal secara gratis. Dan berikutnya ada Sun Server dari Google juga nyediain namanya Google Anthos, itu juga private cloud dari Google, itu juga bisa disinkronis menjadi hybrid ke GCP. Yang berikutnya dari Azure juga sama, Azure juga mendukung untuk hybrid juga, atau untuk private juga dia bisa, atau dibalik untuk private dia bisa, untuk hybrid dia bisa. Dari beberapa komparasi tadi, semoga aja membantu. Jadi nanti kalau seandainya mau cari tahu tentang public cloud itu apa sih gitu, atau mungkin kenapa saya harus naik ke public cloud, atau saya harus pakai public cloud, terus public cloud yang mana yang akan saya pakai. Nah, semoga aja sedikit membantu untuk teman-teman yang memang lagi nyari jawaban tentang itu. Terima kasih untuk waktunya.